لنا منك بالخير ويا خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqina wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Amma ba'du, faya ihwatul Islam, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla al-qaili bi muhkamil kitabi. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita aturkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Al-Bakir Khatib mewasiatkan kepada kita semua umumnya dan kepada untuk diri Khatib sendiri, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tema khutbah hari ini adalah dengan berkurban melatih keikhlasan dan semangat berbagi kepada sesama. Wukuf di Arafah adalah puncaknya ibadah haji. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, tingkat sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah untuk menjadi tamunya dan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah, mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kondisi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan keterkaitan kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Itu hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Artinya, tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu?" Ia Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kondisi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran hakikatnya melekat pada ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah dilakukan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan itu. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan buat atau kepada umat yang akan datang, bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga, dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah, dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin
dan muslimat rahimakumullah. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya atau kurban bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya, tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini berjalan dengan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehubungan dengan perintah untuk berkurban di atas, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun selalu menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau termasuk orang yang menjalani hidup sederhana, tidak mempunyai rumah yang indah dan megah, apalagi mobil yang mewah. Bahkan tempat tidurnya hanya terbuat dari tikar anyaman daun kurma. Oleh karena itu, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya boleh dikenakan sanksi sosial, ialah diisolasi dari pergaulan masyarakat muslim, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqribanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan melakukan ibadah kurban dengan niat yang tulus dan ikhlas, kita akan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ma amila adamiyun min amali yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innahu la yati yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dama la yaqa'u min Allah makanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan." Yang artinya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari Nahr yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah atau hewan kurban. Sesungguhnya ia, hewan kurban, akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban telah terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir di tanah. Karena itu, bahagiakan dirimu dengannya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim.
Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging yang dibagikan akan menjadikan bertambahnya rasa kepedulian dan kasih sayang kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah dengan menundukkan kepala kita dan dengan hati yang penuh ikhlas dan penuh harap, dan mari kita aminkan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dzata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmata wa tsabbithhum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa wajihum ayyufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaihi wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilal haqqi waj'alna minhum. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, perbaikilah di antara mereka, lembutkanlah hati mereka, dan jadikanlah hati mereka keimanan dan hikmah. Kokohkanlah mereka atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah mereka agar mampu menunaikan janji yang telah Engkau buat dengan mereka. Menangkan mereka atas musuhmu dan musuh mereka. Wahai Allah yang hak, jadikanlah kami termasuk dari mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah seorang wanita yang pernah mengandung kami selama 9 bulan 10 hari lamanya, yang telah melahirkan kami hingga koyak isi perutnya, luka kulitnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami, ya Allah. Demi Al-Quran yang kami baca, ampunilah ibu kami yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunilah ibu kami, ya Allah, yang tidak pernah lelap tidurnya karena menjaga tidur kami. Ampuni ibu kami, ya Allah. Sungguh mulia dirinya, sudi membasuh dan mencuci kotoran kami. Ya Allah, ampuni ibu kami yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan wajah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah pula seorang lelaki yang telah memberikan nama kepada kami, yang berjuang setiap hari mencari nafkah untuk kami. Lelaki yang mengajar kami 2 kalimat syahadat, dengannya kami kenal Allah dan Rasulnya. Itulah ayah kami. Ya Allah, ampuni ayah kami yang air matanya jarang meneteskan di depan kami. Tetesan itu hanya untukmu. Resah gelisahnya disembunyikan dari kami, tapi hanya diceritakan kepadamu. Ampunilah ayah kami yang bertanya kabar melalui lisan ibu, yang selalu memandang kami, tertawa kecil, tersenyum lebar melihat kami. Ya Allah, ya Rahman, andai mereka berdua masih ada, sehatkan mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, tambahkan padanya keimanan dan ketakwaan kepada mereka. Ya Arhamar Rahimin, andai Engkau ingin ambil mereka berdua, jangan sakiti mereka ya Allah. Jangan sakaratul maut membebani mereka. Lembutkan ketika Israel mencari
nyawa mereka. Ya Allah yang memberi rahmat, andai mereka telah pergi bertemu denganmu, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Terima amal ibadah mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Pindahkan mereka dari kegelapan liang lahat ke dalam surga-Mu. Karuniakan mereka nikmat yang abadi. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala kebusukan kami, penghapus bagi seluruh dosa-dosa kami. Hari di mana Engkau singkapkan tabir dari hati kami, hari di mana Engkau gantikan segala kegelapan dengan cahaya lahiriah-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni kami. Engkau yang maha mengerti tentang kami. Tubuh kami kotor penuh dosa, hidup kami berselimut aib. Kini kami berada di hadapan-Mu. Ampuni ya Allah sebusuk apapun masa lalu yang pernah kami lalui. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, Tuhan Zat yang Maha Pengampun, kami datang padamu. Ya Allah, kami ingin hidup kami berubah. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu. Gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu. Gantikan segala kezaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu. Ya Allah, kami ingin merasakan indahnya hidup dekat dengan-Mu. Kami ingin hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang selalu akrab bersama-Mu. Kami lelah jauh dari-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami jalan untuk mendekat kepada-Mu. Jadikan kami orang-orang yang selalu merasakan kehangatan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikan sujud kami menjadi sujud yang penuh nikmat. Jadikan sedekah kami menjadi jalan yang membuat kami akrab dengan-Mu. Jadikan amal-amal kami sebagai amal-amal yang tulus ikhlas hanya karena-Mu. Ya Allah, kami para suami yang telah menzalimi istri kami, juga ampuni para istri yang kurang melayani keluarga kami. Ampuni kami jikalau salah dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami, muliakan akhlaknya ya Allah, kuatkan imannya ya Allah, jadikan mereka hamba-hamba yang Kau banggakan. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Mendengar, sayangilah kami, berkahi sisa umur kami, jadikan sisa umur yang tersisa ini membawa maslahat bagi orang tua kami, bagi keluarga kami, dan bagi sebanyak-banyak umat-Mu di bumi ini. Ya Allah, hanya Engkaulah tempat kembali kami, hanya Engkaulah yang tahu sisa umur kami. Berikan kesempatan kepada kami mempersembahkan yang terbaik bagi keluarga kami, masyarakat kami, bangsa kami, dan utamanya bagi agama-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah hidayah dan taufik-Mu. Jadikan hamba-hamba yang soleh dan solehah hingga akhir hayat kami. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Jadikan kami ahli syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Harusnya langsung keluar.